Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Fatrida, dari Elektro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian saya pada bab 1. Itu ada latar belakangnya. Pertanian adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sektor ini sangat berperan dalam menunjang ketersediaan pangan bagi masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, pada pertanian juga ikut mengalami kemajuan. Salah satunya yaitu perkembangan pola cocok tanam tanpa menggunakan tanah. Pola cocok tanam ini disebut dengan nama hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode yang dibudidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagian makanan. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Pola cocok tanam ini lebih mengutamakan air sebagai pembangun tubuh tanaman dan berguna dalam proses fisiologi tanaman. Air ini juga bisa ditambahkan zat-zat yang tertentu yang dapat membantu pertumbuhan tanaman lebih cepat. Tumbuhan yang dapat ditanam secara hidroponik adalah sayuran dan buah-buahan yang berumur pendek, yaitu contohnya selada, jasim, bayam, tomat, paprika, dan lain-lain. Selain faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas tanaman, ada beberapa faktor yaitu kelembaban dan suhu untuk mengendalikan. Biasanya pola cocok tanam ini diperlukan tempat untuk sebuah greenhouse. Dirancang menggunakan prinsip natural ventilasi, yaitu dengan mengatur ukuran dan ventilasi greenhouse sehingga dapat dicapai nilai suhu dan kelembaban yang diinginkan. Namun, semua itu masih dilakukan secara manual. Untuk merealisasikan sistem pengaturan suhu dan kelembaban, yaitu dengan sistem microcontroller. Sistemnya menggunakan sensor suhu FM35 dan sensor kelembabannya 808H5V5. Sensor suhu dan sensor kelembaban sistemnya berjalan secara otomatis pada pola cocok tanam hidroponik. Untuk mengoptimalkan sistem yang telah dibuat, maka harus dilakukan simulasi terlebih dahulu agar dapat menganalisis kekurangan pada sistem pengaturan kelembaban dan suhu pada pola cocok tanam hidroponik. Terdapat juga rumusan masalahnya. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu cara mengatur suhu pada pola cocok tanam hidroponik. Kedua, cara mengatur kelembaban pada pola cocok tanam hidroponik. Yang ketiga adalah cara menentukan pada daerah yang cocok dengan pola cocok tanam hidroponik, dikarenakan tidak setiap daerah itu memiliki pasokan air yang melimpah. Yang ketiga adalah batasan masalah. Batasan masalah dilakukan agar penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai. Adapun batasan masalah sebagai berikut. 1. Model greenhouse menggunakan akuarium berukuran 80x40x40 cm. Kedua, pada pengujian air ditambahkan nutrisi maupun tidak tergantung dengan contoh tumbuhannya. Alat ini hanya digunakan untuk tanaman hidroponik, tidak dilengkapi dengan sensor pendingin air, sehingga dilakukan dengan cara manual saat pembuangan air dan melakukan beberapa saat setelah air sudah keruh. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban untuk pola cocok tanam hidroponik pada model greenhouse secara otomatis.
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh sehingga dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik dan lebih efektif dalam bentuk tanam yang digunakan oleh petani hidroponik. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat praktisnya. Hasil dari cambangan pengaturan suhu dan kelembaban pada pola cocok tanam hidroponik diharapkan dapat diterapkan pada masyarakat, terutama oleh para petani dan dapat diberdayakan oleh masyarakat agar bisa memecahkan masalah dalam menghasilkan tanaman yang berkualitas baik oleh para petani. Bertujuan untuk memberikan para petani kemudahan dalam pola cocok tanam hidroponik agar hasil tanaman yang dibudidayakan menghasilkan kualitas yang baik dan mempermudah proses perkembangan tanaman hidroponik. Yang kedua ada manfaat teoritisnya. Yang pertama sebagai masukan terhadap para petani, terutama para petani dengan pola cocok tanam hidroponik. Yang kedua agar dapat dijadikan referensi bagi para petani dalam pengembangan teknologi khususnya dalam bidang pertanian dalam pengembangan pola cocok tanam hidroponik. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara mengamalkan ilmu pada masyarakat untuk perkembangan dalam pertanian. Di sini juga terdapat keaslian pustaka. Keaslian pustaka ini yaitu ketika permasalahan mengenai pola cocok tanam hidroponik karena masih menggunakan cara manual dalam mengendalikan suhu dan kelembaban tanaman hidroponik sangat rentan terhadap masalah-masalah diantaranya kesalahan manusia yang sering terjadi pada proses pengendalian suhu dan kelembaban. Maka dari itu solusinya yaitu dengan menerapkan greenhouse pada tanaman hidroponik. Dilansir dari Dian Serjan kawan-kawan, tahun 2008 merealisasikan sistem pengaturan suhu kelembaban waktu pemberian nutrisi dan waktu pembuangan air secara otomatis berbasis microcontroller. Sistemnya menggunakan sensor suhu LM35 hampir sama dan sensor kelembaban 808H5V5. Sensor suhu dan kelembaban sistemnya berjalan otomatis, tetapi ada pemberian nutrisi dan pembuangan air diatur oleh pengatur waktu yang telah ditentukan. Solusi untuk mengoptimalkan sistem yang telah direalisasikan tersebut, maka dilakukan perkembangan dari sistem tersebut dengan judul Sistem Kendali Suhu, Kelembaban, dan Level Air untuk pertanian pola hidroponik. Sistem yang ingin direalisasikan diatur oleh sensor suhu dan kelembaban serta sensor ultrasonik pada sebuah model greenhouse secara otomatis. Dilansir oleh Budi Haryanto, sistem monitoring suhu dan kelembaban. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengondisian lahan tersebut yaitu perlu adanya monitoring suhu, kelembaban, dan secara berkelanjutan selama budidaya tanaman. Hal ini sulit bagi petugas atau orang yang melakukan budidaya tanaman secara hidroponik untuk terus-menerus melakukan pemantauan suhu dan kelembaban lahan secara langsung. Dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya sistem monitoring parameter suhu dan kelembaban yang mempermudah pengondisian lahan tanaman berdasarkan uraian di atas. Sistem microcontroller sangat cocok digunakan untuk implementasi pada sebuah perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan tugas atau pekerjaan dalam meminimalkan penggunaan sumber daya. Pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ini menggunakan sensor DHT11 sebagai masukan data dan digunakan untuk mengetahui keadaan lahan tanaman. Untuk lebih mudah
pemantauan maka dilakukan penerimaan data secara nirkabel atau wireless. Komunikasi nirkabel merupakan komunikasi yang efektif tanpa harus terganggu dengan jalur kabel yang panjang. Dilansir dari Wahyu Adi Prayitno, dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega yang dilengkapi dengan modul RTSS sebagai penanda waktu real time dan relay untuk mengendalikan pompa air, dapat dibuatkan sistem penyiraman tanaman hidroponik berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Penanaman modul DHT11 menjadikan sistem ini dapat mengetahui suhu dan kelembaban pada sekitar tanaman dengan menggunakan Ethernet Shield. Mikrokontroler dapat terhubung dengan BlinkCloud melalui jaringan internet dan selanjutnya dapat menggunakan aplikasi Android Blink yang memungkinkan user dapat memantau dan mengendalikan penyiraman tanaman hidroponik jarak jauh. Dari keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menjelaskan mengapa hasil tersebut dapat diambil. Fitur-fitur ini tersebut dijelaskan secara transparan dan jelas. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengusulkan sebuah metode yang mempermudah bagi para petani dalam mengembangkan pertanian yang modern dengan pola tanam hidroponik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.